Masya Allah. Yakinlah bahwa sholat ini ke lahir, ke akal, ke batin, ke diri, ke orang lain, ke dunia, ke kubur, ke hisab, ke akhirat, kemana-mana juga akan membawa kebaikan nih. Termasuk yang barusan Dokter Asep sampaikan ya, bahwa ke fisik kita pasti itu gerakan-gerakan ruku, sujud itu bukan sesuatu yang sembarang itu. Pasti banyak sekali hikmah yang mungkin seiring dengan ilmu pengetahuan makin nanti bisa dipelajari, makin ketahuan bagaimana merenggangnya otot-otot, meregang otot ya, juga merenggangnya mungkin tulang-tulang punggung yang entahlah kurang paham dalam keadaan ruku dan sujud tuh pasti akan ada sesuatu nih dibanding kita sedang berdiri yang tekanannya itu saling bertumpu ya. Asal dilakukan dengan benar itu pasti efeknya luar biasa. Nah, dan akan ada lagi sebetulnya efek dari sholat ini dalam hubungan dengan sesama manusia ya. Ini juga harus kita pelajari gimana orang yang sholatnya bagus itu efek sosialnya seperti apa. Bagaimana orang yang sholatnya bagus efek kepada perekonomiannya seperti apa. Bagaimana orang yang sholatnya bagus efek kepada keprofesionalismenya itu pasti ada tuh. Contoh misalkan kenapa kok duhur ya, sholat duhur sesudah sholat subuh duhur rentang waktunya cukup panjang. Ingin tahu nih menurut dokter apa yang terjadi nih seseorang kalau dari pagi sampai siang gitu, kenapa harus duhur disirkulasikan darahnya ya nggak, kemudian diberikan jeda gitu. Ya, Gimana baik. dok, ada nggak tuh? Kalau kita ambil dari aktivitas tubuh, kaitannya dengan circadian cycle namanya A. Jadi siklus sistem salah satunya sistem hormonal di dalam tubuh. Memang ketika kita dari mulai tidur sampai malam gitu sampai kira-kira jam 2, di sana berbagai macam hormon kortisol itu sudah mulai keluar dan di sana waktu repair kira-kira dari jam 9 sampai jam 2 pagi gitu tubuh itu merepair apa-apa yang menjadi mungkin setelah aktivitas itu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kemudian mulai jam 3 sebetulnya tubuh itu bisa mulai lebih fresh lagi sampai jam 4. Nah, ketika jam 4, jam 5 dia mulai aktivitas 3 hal, aktivitas fisik, aktivitas pemikiran gitu ya, aktivitas fisik. Nah, dari mulai sana start. Jadi setelah disegarkan semalaman dari mulai start dan kita mempunyai endurance yang cukup lumayan lama sebetulnya, bisa sampai 6 jam. Jadi ketika misalnya jam 6 kita mulai start sampai jam 11, sebetulnya endurance kita itu sangat bagus. Nah, ketika jam 12 kita ada apa namanya, kalau diistilahkan mungkin ada beban metabolik namanya itu, ada sampah-sampah metabolik sebagai hasil dari metabolisme kita, baik itu dari makan, proses bekerja, proses metabolisme sel yang memang harus dibersihkan. Kurang lebih waktunya itu sebetulnya sekitar kalau dari jam 6 itu sebetulnya jam 11-an. Makanya ada Ustaz Fahrudin saya pikir lebih paham. Rasulullah itu salah satu sunnahnya itu membiasakan tidur sejenak sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Yang saya pelajari itu begitu. Nah, di sana beban metabolik itu sudah mulai menurun. Nah, ini juga korelasi dengan ilmu kesehatan. Rata-rata orang istirahat, orang makan siang itu rata-rata kan di waktu 11 sampai jam 2. Nah, ketika jam 11 sampai jam 2 beban metabolik itu sudah mulai meningkat. Nah, di sanalah kita ternyata diberikan waktu peluang oleh Allah tuh untuk rehat sejenak di sana. Kemudian sekalian nyambung, kenapa dari zuhur ke asar itu kok waktunya lebih dekat? Rata-rata begitu. Di waktu apapun, baik itu misalnya musim panas gitu ya, atau misalnya musim dingin, relatif perbandingannya itu lebih dekat. Karena kalau kita lihat di fisiologis tubuh manusia,
endurance antara pagi sampai jam 11-an itu akan berbeda antara endurance antara jam 12 sampai jam 3 atau sampai jam 4. Kenapa? Karena tingkat daya pakai organ kemudian juga otak itu dari jam 12 sana tidak sesegar, mungkin simpelnya begitu ya, tidak sesegar dari pagi sampai ke siang. Maka lebih singkat tuh antara zuhur ke asar, dan demikian juga dengan asar sampai maghrib. Nah, ketika dari asar sampai maghrib begitu ya, kemudian kan waktunya jedanya itu lumayan agak panjang dibandingkan dengan maghrib ke isya. Nah, maghrib ke isya itu lebih pendek lagi karena di sana beban metabolik kita itu kemampuannya sudah sudah lumayan menurun. Nah, jeda lagi yang paling banyak itu dari isya. Rasulullah itu hampir tidak pernah begadang, dan kalau kita perhatikan ya di kajian, Rasulullah tidak pernah lama berangkat tidur setelah isya. Nah, di sanalah circadian cycle itu sudah mulai lagi. Mungkin demikian, kalau dilihat dari jeda waktu. Ya, Masya Allah. Yakinilah bahwa gerakannya, bacaannya, susunan geraknya ya, ada ruku, ada sujud, semua itu dirancang oleh Yang Maha Tahu segala yang terbaik untuk kita. Ritmenya, subuh, duhur, asar, maghrib, ini yang merancang itu adalah pencipta kita, yang sangat tahu persis keperluan lahir batin, intelektual, jiwa kita ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tepat waktu dengan sukacita ya, dengan wudu yang baik, dengan sujud yang baik, berjamaah dengan sukacita, itu pasti efeknya itu kemana-mana tuh menjadi positif. Ke badan, ke akal, ke hati ya, ke urusan dunia kita. Coba kalau ada saja di sini yang ahli manajemen ya, udah capek-capek kemudian wudhu, kemudian sholat ya, pasti beda tuh dalam rapat yang sudah diberikan kejernihan syariatnya ya. Sudah dibasuh air wudhu, sudah sujud, kemudian rapat dibanding dengan yang tidak ada wudhu, tidak ada sujud. Itu secara syariat, belum lagi secara hakikat. Allah melihat ini, hambanya tuh sukacita bersujud memenuhi hadiah yang Allah berikan ya kan. Atau apa susahnya? Kan ada yang nanya, gimana nih kalau sholat toko ditutup nanti yang beli bagaimana? Ya gampang, yang beli ajak sholat ya. Kalau yang belinya nggak mau sholat ya itu mah urusan dia. Nanti rezekinya jadi berkurang dong. Kalau tutup mustahil. Yang memerintahkan sholat adalah Allah, yang membagi rezeki juga Allah. Masa kita mematuhi perintahnya kemudian Allah jadi pelit kepada yang mematuhi, kan tidak masuk di akal. Nah, keyakinan sholat ini bisa menghambat rezeki karena waktunya dipakai, ini adalah keyakinan orang yang kurang iman. Oh gimana ini orang Islam banyak sekali kepotong waktunya, duhur sholat, duha, belum lagi asar. Justru dengan sholat yang baik itu sangat mudah bagi Allah, yang tadinya masalah selesai 5 jam, kalau sholat kita baik mungkin diringkas jadi 3 jam. Yang tadinya sangat alot nego diringkas oleh Allah jadi gampang. Jadi jangan merasa sholat itu menjadi penghambat, karena semua urusan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, sepenuhnya ya. Jadi kalau Allah melihat kita mau sujud dengan baik, Masya Allah. Nah silakan Ustadz Fahrudin, silakan Dr. Asep. Tanya Ustadz Fahrudin nih, apa yang paling bisa diambil hikmah lainnya dari sholat ini ya? Izin sejenak ya, lanjut.